Hai guys, nih dia mau kasih tahu kalau Pricebook mengadakan editorial choice untuk pertama kalinya di tahun ini, di mana Pricebook tidak luput dan telah memilih beberapa produk terbaik berdasarkan beberapa kategori. Kedepannya, Pricebook editorial choice akan dibuat secara rutin menjadi agenda penutup tahun sebagai tambahan rekomendasi terbaik bagi para peminat gadget dan teknologi di Indonesia. Iya juga ya. Rekomendasi pilihan terbaik Pricebook Editorial Choice kali ini, sebagian besar diantaranya sudah pernah Pricebook review, baik berupa artikel ataupun video di channel YouTube Pricebook. Jadi, hasil yang didapat sudah berdasarkan hasil uji tim Pricebook yang dikombinasikan dengan spesifikasi serta pencarian pada halaman Pricebook yang menjadi favorit dan juga terbanyak dicari. Berdasarkan hal tersebut, sebagai awal hadirnya Pricebook Editorial Choice ini, kami menentukan yang terbaik dari 4 kategori, yaitu HP, laptop, wearable device, dan juga ISP. Dalam subkategori HP gaming terbaik dimenangkan oleh ROG Phone 3. Banyak alasan kenapa Pricebook memilih Asus ROG Phone 3 menjadi yang terbaik di sektor gaming. Karena secara performa, ROG Phone 3 ditenagai prosesor tercepat di 2020, yaitu Snapdragon 865 Plus 5G yang dipadu-padankan dengan kapasitas RAM bervariasi hingga 12 GB. Hal lain yang membuatnya unggul dari pesaingnya, karena HP ini juga sudah dibekali layar dengan refresh rate 144Hz, yang touch sampling rate-nya hingga 270Hz. Bisa dibilang cukup tinggi, mengingat rata-rata HP lainnya masih menggunakan refresh rate 120Hz. Tidak hanya itu, HP ini juga sudah menggunakan baterai raksasa mencapai 6000 mAh. Sedangkan beberapa HP gaming lainnya baterainya masih bertengger di 4500 mAh. Lalu, dalam subkategori HP kamera inovatif dimenangkan oleh Vivo X50 Pro. Bukan resolusi besar yang ditawarkan oleh kamera Vivo X50 Pro, namun keberadaan teknologi gimbal yang membuatnya sangat inovatif. Sehingga menurut Pricebook, ini merupakan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan vendor lain yang konsen di sektor kamera. Teknologi gimbal dalam dunia mobile fotografi akan membantu hasilkan foto yang tidak blur dan video yang stabil, meski HP bergoyang saat mengambil gambar. Selain itu, HP ini juga sudah dibekali dengan beragam fitur menarik lainnya, seperti Extreme Night Vision, 60 kali Hyper Zoom, Pro Sport, dan X-Class Design. Kemudian, dalam subkategori HP dengan isi daya tercepat dimenangkan oleh seperti 65 watt Super Dart Charge, kemudian pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Realme 7 Pro. Teknologi fast charging kini terus dikembangkan hampir di semua vendor HP. Tujuannya sudah pasti agar baterai HP dapat diisi ulang dengan cepat. Nah, dari beberapa HP yang Pricebook review sebelumnya, Realme 7 Pro menjadi salah satu yang tercepat. Untuk mengisi ulang baterainya yang berkapasitas 4500 mAh dari kondisi 0% hingga 100% hanya butuh waktu 38 menit aja loh. Dan handphone ini adalah salah satu handphone yang pengecasannya paling cepat. Hal ini dikarenakan HP ini dibekali dengan teknologi 65 watt Super Dart Charge. Selanjutnya, dalam subkategori HP 1 jutaan terbaik dimenangkan oleh Redmi 9. HP low-end masih menjadi pasar dengan pangsa yang besar. Sekarang Redmi deh, lu punya apa? Redmi 9 332, harga berapa, Mei? 17.5 Masih bisa nego nggak sih? ke toko aja lah. Salah satu HP dengan harga 1 jutaan di rentang 1 juta hingga 1.999.000. Tahun lalu, cukup banyak HP di rentang harga tersebut. Dari beberapa di antaranya, Pricebook memilih Xiaomi Redmi 9 sebagai yang terbaik. Bukan tanpa alasan, secara spesifikasi, HP ini bisa mengungguli HP lainnya di range harga sejutaan. Mulai dari layarnya yang beresolusi Full HD+, dibekali 4 kamera belakang, prosesor yang lebih baik dari prosesor vendor lain di range harga sejutaan, serta memiliki kapasitas baterai 5020 mAh. Beralih ke kategori wearable device. Di kategori ini, Pricebook membaginya menjadi 2 subkategori, yaitu smartwatch terbaik dan smartband terbaik. Dalam subkategori smartwatch terbaik dimenangkan oleh Garmin Instinct Solar.
Pemilihan Garmin Instinct Solar sebagai smartwatch terbaik di Pricebook Editorial Choice 2020 ini didasari oleh berbagai pertimbangan yang telah tim Pricebook olah secara matang dengan membandingkan desain, fitur, daya tahan baterai, dan juga berbagai fitur smartwatch lainnya. Smartwatch ini telah memiliki standar militer 810 dengan bahan lensa yang menggunakan kaca anti gores dan juga bahan rangkanya dari polimer yang diperkuat serat. Layarnya juga berjenis monokrom yang memiliki Transflective Memory in Pixel atau MIP. Salah satu indikator penilaian lain yang membuat Garmin Instinct Solar ini terpilih adalah daya tahan baterainya. Smartwatch ini menggunakan tenaga surya untuk mengisi baterainya. Pada mode jam tangan pintar, baterainya bisa bertahan pada kisaran 24 hingga 30 hari dengan pemakaian selama 3 jam per hari. Sementara itu, bila mode hemat baterai diaktifkan, smartwatch ini dapat digunakan hingga 56 hari. Lalu, dalam subkategori Smart Band terbaik, dimenangkan oleh Samsung Galaxy Fit 2. Daya tahan baterai menjadi salah satu indikator utama pada penilaian tim editorial Pricebook. Baterai berkapasitas 159 mAh terlihat lebih menonjol di antara produk smartband lain di kelas yang sama. Pada penggunaan aktif, smartband ini dapat bertahan hingga 15 hari. Masa pakai ini bisa menjadi 21 hari bila diubah ke kondisi siaga. Smartband ini juga dibekali dengan segudang fitur menarik, seperti layar berjenis AMOLED, gyro sensor, hingga optical heart rate sensor. Tersedia pula lebih dari 70 watch faces yang bisa disesuaikan dengan gaya busana kalian sehari-hari. Smartband ini juga cocok untuk mendukung aktivitas olahraga, memantau kondisi tubuh, bahkan aksesoris fashion sekalipun. Ditambah daya tahan baterainya yang terbilang awet, Pricebook nobatkan Samsung Galaxy Fit 2 sebagai smartband terbaik di 2020 kemarin. Bergeser ke kategori Best Laptop. Di kategori ini, Pricebook memilih laptop gaming terbaik dengan harga di bawah 20 jutaan dan dimenangkan oleh Asus ROG Strix G15 G512L. Di antara laptop gaming di rentang harga tersebut, Pricebook memilih laptop ini dikarenakan build quality-nya. Kemudian, fitur built-in yang dimilikinya, mulai dari kapasitas RAM, HDD, hingga ketersediaan SSD dan juga prosesor, serta VGA terbaik yang digunakannya. Dari aspek desain, laptop ini hadir dengan desain khas yang merupakan hasil kerjasama antara tim ROG dengan BMW Design Works Group. Laptop ini juga dapat menjalankan game-game e-sport dengan frame rate tinggi berkat panel ber-refresh rate 144 Hz. Laptop ini pun juga mampu menaikkan pride pemilik dengan lambang ROG serta nuansa LED RGB yang meriah dan juga sistem boosting fan dalam mode ekstrim dengan suara yang gahar. Yang terakhir adalah kapasitas baterai yang mampu bertahan hingga 2 hari jika digunakan dalam mode balance. Pengisian daya pun masuk dalam kategori fast charging menurut tim Pricebook. Dan ini menjadi kategori terakhir di Pricebook Editorial Choice 2020, yaitu kategori Best Internet Service Provider yang dimenangkan oleh provider Bayu. Sebagai pemain baru, Bayu hadir dengan sistem yang serba digital. Tercatat, Bayu pertama kali memberikan gebrakannya melalui paket data penuh bagi pelanggannya. Ini adalah hal baru di Indonesia, di mana biasanya provider membagi kuota paket data untuk beberapa kegunaan atau aplikasi tertentu. Dan alhamdulillah ternyata memang pihak Bayu mendengarkan. Pada saat mereka announce, itu mereka mengeluarkan kuota terbaru yaitu 1,5 Mbps, ditambahin 0,5. Gebrakan lain yang dilakukan Bayu adalah memperkenalkan paket kuota data internet 1,5 Mbps yang belum pernah dilakukan oleh provider manapun di Indonesia. Yang dilanjutkan dengan meluncurkan paket kuota data 2 Mbps. Ditambah lagi dengan jaringan Telkomsel yang luas, rasanya sulit menandingi apa yang ditawarkan provider Bayu. Itulah beberapa rekomendasi pilihan terbaik Pricebook Editorial Choice kali ini yang berdasarkan dari 4 kategori. Kedepannya, Pricebook Editorial Choice akan dibuat secara rutin dan menjadi agenda penutup tahun sebagai tambahan rekomendasi terbaik bagi para peminat gadget dan teknologi di Indonesia. Iya juga ya. Sampai jumpa ya di Pricebook Editorial Choice 2021 akhir tahun nanti. Nidia pamit dulu. Ciao Bella.